Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNJ, kembali lagi bersama kami dalam podcast Universitas Negeri Jakarta. Bersama saya, Sabina Bunga Ayu dan juga rekan saya, De Alvarez Ruswijoyo, selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Oke, teman-teman Sobat UNJ, hari ini, dalam episode ini, kita akan membahas sesuatu yang spesial. Karena kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada tanggal 10 Oktober kemarin nih. Betul banget nih Farel. Nah, dalam episode kali ini kami mengangkat tema pentingnya kesehatan mental di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Dan tentunya kita sudah dibersamai oleh tamu yang sangat spesial dan pasti ahli dalam bidangnya. Betul banget. Oke, itu Dr. Iriani Indri Hapsari, MPC, psikolog, selaku Kepala UPT LBKP. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Sabina dan Mas Farel. Gimana nih Bu kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Semangat baik. ya Bu ya. Iya, oke, semangat. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast UNJ ini. Iya, terima kasih juga kesempatannya karena saya senang sekali ada podcast terkait dengan kesehatan mental karena ini penting sekali ya di lingkungan kampus kita gitu ya. Betul. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang nih mengenai pentingnya kesehatan mental. Oke, untuk mengawali episode hari ini kita bertanya-tanya ya, Sabina Betul pastinya. sekali Farel. Oke, karena belakangan ini ya banyak sekali isu-isu bahwa para mahasiswa ini sedikit-sedikit kena mental. Betul Ibu, Sedikit-sedikit kena mental sampai terkadang di generasi kita tuh sampai dibilang generasi strawberry. Betul. Gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, seberapa pentingnya sih orang ini menjaga kesehatan mentalnya? Iya, baik teman-teman, Sobat UNJ ya. Oke, iya, sehat mental ini sangat penting ya buat kita gitu ya, agar kita tetap bisa mengelola stres kita, kemudian kita tetap bisa produktif dalam berbagai hal gitu ya, dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita gitu sehari-hari. Jadi kesehatan mental ini begitu pentingnya gitu, karena kalau misalkan kita tidak sehat mental gitu ya, itu akan menghambat produktivitas kita dalam berkegiatan sehari-hari gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan gak sehat mental nih bakal pengaruh juga ya Bu ya terhadap kondisi fisik gitu juga ya Bu ya. Fisik iya, psikis iya, semuanya gitu ya. Jadi bisa berdampak terhadap kehidupan kita gitu dalam sehari-hari gitu. Oke, baik. Berarti memang sangat penting ya Sobat UNJ untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Baik, masalah kesehatan mental nih Bu seperti burnout ataupun depresi ini kan gak jarang juga banyak dirasakan oleh kalangan kita mahasiswa. Nah, kenapa sih Bu kesehatan mental ini tuh sangat penting tentunya untuk diperhatikan terutama pada kalangan kampus di UNJ ini sendiri Bu? Iya, jadi begini Mbak, kalau menurut WHO yang disebut sebagai sehat mental itu adalah seseorang individu yang bisa mengelola stresnya, kemudian dia bisa aware terhadap kondisi dirinya gitu, kemudian dia juga bisa beradaptasi dan juga produktif gitu ya terhadap diri maupun sekitarnya. Jadi kalau bisa dilihat dari pengertian tersebut gitu ya, kesehatan mental ini menjadi penting gitu ya bagi mahasiswa termasuk ya sivitas akademika semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka tidak sehat mental gitu ya, mereka ketika mengalami stres dan tidak mampu untuk mengelola stresnya gitu ya, itulah di situ mereka muncul namanya depresi, burnout, karena memang ketidaksanggupan mereka adalah mengelola stresnya. Sebenarnya stres itu wajar sekali terjadi gitu ya. Cuman karena mereka mengalami masalah atau untuk mengelola stresnya itu bisa berdampak gitu ya, membuat mereka jadi burnout, depresi dan lain sebagainya gitu, dan itu menghambat akademik mereka juga ataupun interaksi mereka di lingkungan sekitar seperti itu. Jadi teman-teman, kesehatan mental ini jangan dianggap remeh gitu ya, karena ketika kita tadi stres, depresi gitu ya, ketika kita tidak mampu untuk bisa mengelola stres gitu ya, kita dengar saat ini banyak sekali kasus bunuh diri ya di lingkungan kampus. Jadi di berbagai kampus kita. Jadi jangan dianggap remeh. Sesuatu hal yang menurut kita sepele gitu ya, belum tentu bagi yang merasakan gitu. Jadi kita perlu aware terhadap kondisi kesehatan mental, tapi kita juga perlu aware terhadap kondisi kesehatan mental di sekitar kita gitu. Baik, jadi nggak hanya aware terhadap diri sendiri, tetapi juga aware terhadap lingkungan kita. Betul sekali. Nah, Ibu sebagai mahasiswa ya, kita kan
ada di kehidupan akademis, ada kehidupan organisasi, dan ada kehidupan pribadi nih Bu. Dan dalam kehidupan ini kan kadang dari berbagai mahasiswa ini memiliki kesulitan untuk menyimbangkan antara ketiga ini. Nah, bagaimana sih Bu cara menjaga kesehatan mental yang sering dihadapi oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta nih? Iya, baik. Untuk bisa menjaga ini kan kita itu manusia ya yang penuh dengan berbagai hal kehidupan yang harus kita jalani gitu kan. Problem itu tidak pernah lepas gitu. Tapi bagaimana kita bisa seimbang gitu ya dalam menghadapi berbagai hal gitu yang harus kita jalani. Terus kita bisa mengatasi problem-problem yang kita alami tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin untuk bisa tetap sehat mental walaupun kita berbagai hal gitu ya, berbagai hal terkait dengan konflik yang kita hadapi ataupun misalkan berbagai kegiatan yang harus kita seimbangkan gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan aware terhadap diri sendiri tadi gitu ya. Apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita gitu ya. Jadi kita bisa mencoba untuk mengoptimalkan hal-hal yang menjadi potensi kita. Terus kalau ada hal-hal yang lemah itu tidak menjadi hal yang just terhadap diri, tapi apa nih solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa strategi apa untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan tadi gitu ya. Terus kita tahu prioritas kita. Intinya kita aware dulu nih terhadap diri kita. Apa sih yang kita mau gitu ya. Jadi kalau kita paham tentang kesadaran tentang diri kita sendiri, kita jadi tahu nih punya tujuan yang jelas gitu. Kadang-kala kan kita ikut kegiatan ini itu karena ikut-ikutan, nggak ada tujuan yang jelas. Jadinya nggak ada prioritas gitu kan. Nanti ikut-ikut ujung-ujungnya malah stres karena nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Betul gitu. Jadi nggak ada tujuannya yang jelas gitu ya. Jadi memang perlu sekali untuk bisa aware tadi, tahu tujuan yang jelas seperti apa gitu ya, apa yang mau sedang kita lakukan. Terus yang kedua, jangan lupa untuk me time gitu. Me time gitu. Healing gitu ya, me time gitu ya. Betul, self reward. Jadi kalau misalkan kita lagi ngalamin hal-hal yang memang hectic banget gitu ya, kita perlu me time terlebih dahulu nih gitu ya. Jadi kan kita tidak perlu memaksakan gitu ya untuk bisa tadi ya harus bisa semuanya gitu ya. Kalau misalkan memang kita lagi hectic banget, kita perlu istirahat sejenak gitu ya, dan lakukan hal-hal yang memang kalian suka gitu ya. Jadinya ada waktu untuk diri dulu nih, self love juga ya, perlu ya me time gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak harus untuk menjadi orang yang kuat gitu ya. Ketika misalkan kita menjadi sedang tidak baik-baik saja, itu is okay gitu ya. Ketika kita sedang lagi gundah gitu ya, itu is okay loh gitu ya. Jadi bukan seseorang yang perfect gitu ya. Kita juga perlu bantuan orang lain. Jadinya makanya ketika kita lagi ada masalah, kita perlu cara nih gitu ya. Copingnya gimana nih untuk bisa menghadapi berbagai hal yang memang problem-problem yang kita alami seperti itu ya. Jadi coping stresnya seperti apa nih gitu yang teman-teman bisa lakukan. Dan tidak lupa tadi gitu ya, katarsis emosi, kemudian mencari bantuan, itu juga penting seperti itu. Ya sih 3 poin itu yang memang coba kita ini ya, jadi aware, tahu tujuan, kemudian kita coba untuk tadi relax ya, punya me time juga, terus tadi jangan sungkan untuk minta bantuan gitu. Jangan sungkan untuk minta bantuan. Seperti kayak ini ya, Korean drama It's Okay to Not Be Okay. Iya, itu salah satu film gitu ya. It's okay loh, nggak baik-baik saja Iya, itu betul, gitu. ya. Tapi yang penting tadi, gimana caranya ketika sedang tidak baik-baik tadi ya, kita tahu strateginya apa nih untuk mengatasi hal yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke. Tadi kamu singgung nih mengenai mahasiswa yang banyak kegiatannya, mulai dari akademis, organisasi, kegiatan lain, individu dan lain-lain gitu ya. Kita tuh perlu loh teman-teman untuk take your time, me time, self reward dari kecapean yang mungkin abis kita jalani gitu, kegiatan-kegiatan yang habis kita jalani. Jadi nggak apa-apa kalau merasa nggak baik-baik aja, nggak apa-apa juga kalau misalkan kita merasa stres, burnout. Tapi kita juga harus tahu ya Bu ya, gimana cara mengatasinya, copingnya gimana. Betul sekali. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya nih, di kalangan mahasiswa kan juga banyak ya yang menyadari kalau tekanan akademis tadi itu menjadi salah satu penyebab dari adanya kecemasan pada mahasiswa. Nah, apakah tekanan akademis ini menjadi faktor utama yang bisa mempengaruhi
mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Lalu gimana sih Bu tambahan cara mengatasinya gitu kalau problemnya ini ada di akademis? Jadi akademis ini menarik ya gitu ya. Jadi sebenarnya tadi sekali lagi ketika kita punya tujuan, sebenarnya kuliah itu untuk apa sih gitu ya, belajar itu untuk apa sih? Kalau tujuannya jelas gitu ya, kita untuk mencari ilmu, terus untuk bisa bermanfaat gitu ya. Terus kita jadi tahu kan ketika kita punya tujuan yang jelas, kita jadi bisa tahu prioritas kita mana. Kemudian kita bisa lebih memanage waktu kita gitu kan gitu ya. Terus kita gimana nih, ada upaya-upaya gitu ya mengusahakan biar akademik kita baik-baik saja gitu ya. Nah, seringkali orang merasa cemas, stres karena tadi tidak punya tujuan kan. Tadi kuliah yang misalkan karena terpaksa kuliah misalkan gitu, atau salah jurusan misalkan gitu, atau misalkan materinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau pembelajarannya tidak sesuai dengan harapannya dia tadinya seperti apa. Intinya adalah cemas itu muncul ketika ada harapan yang tidak terpenuhi seperti itu. Jadi memberikan tekanan bagi seseorang itu sumbernya bisa beragam sekali. Jadi tergantung pada individunya masing-masing seperti itu. Jadinya sangat. Tapi tadi ya cemas, kalau misalkan dia cemasnya adalah kayak misalkan kita mau ujian, kita cemas, stres, wajar nggak sih? Wajar banget kan, semuanya juga pasti mengalami gitu ya, karena kan dia ada harapan, tapi kan khawatir dengan harapan tersebut terwujud nggak ya, dia bisa maksimal nggak. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya pada manusia gitu. Cuma tadi menjadi tidak wajar kalau cemasnya itu membuat dia jadi tadi nggak bisa tidur gitu. Misalkan dia terlalu apa sih istilahnya, terlalu menghabiskan waktu untuk belajar terus gitu ya, tanpa memikirkan istirahat, atau makannya jadi nggak teratur dan lain sebagainya. Ini dari yang cemas, stres bisa ke sakit fisik nanti begitu kan. Atau misalkan dia tidak siap belajar gitu, otomatis kan stres ya. Terus ketika dia mendapatkan hasil yang tidak memuaskan misalkan, itu juga bisa berakibat dia ya tadi stres. Akhirnya kan karena nilainya tidak maksimal, itu tumpukan, jadi dia menjadi ya tadi gitu ya, tumpukan stres yang menjadi buat dia jadi malah jadi cemas, depresi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya stres, cemas itu wajar, hanya saja gitu ya ketika kita punya tujuan yang jelas, terus tadi kita bagaimana menyeimbangkan antara harapan dengan realnya itu tidak terlalu gapnya besar gitu ya, insya Allah itu masih bisa teratasi gitu. Jadi jangan sampai punya harapan yang tinggi gitu, tapi upayanya nggak ada, belum gitu ya. Iya betul, tapi pengennya instan dapetnya bagus gitu kan. Jadinya ya tadi gitu. Itulah yang membuat stres gitu ketika tidak mendapatkan hasil gitu. Tapi kalau sadar diri nih, saya memang lagi nggak maksimal nih belajar gitu kan. Oh hasilnya nggak maksimal gitu. Oh ya sudah gitu ya. Lain kali saya harus belajar maksimal. Nah itu kalau bedanya antara ya dia punya tujuan, kemudian dia sadar diri apa yang terjadi gitu ya. Gapnya tidak akan terlalu besar gitu. Jadi itu tidak terlalu menimbulkan masalah besar gitu ketika dia memang mengalami cemas, stres yang pada umumnya begitu. Biasanya Bu, kalau yang terdekat kita mah biasanya kan orang mau presentasi cemas nih. Cemas, betul. Besoknya mau presentasi. Tapi itu ya udah gak bisa tidur dari mana. Tidur ya. Kalau enggak ini presentasinya belum ada nih. Jadi kita ngerjain SKS, sistem kabut semalam. Ya itu stresnya lebih nggak ketika belum siap. Iya kan? Stres itu juga muncul dari diri kita sendiri juga ya Bu. Betul dari tidak mempersiapkan. Jadinya ya tadi ya stres akademik ya sebenarnya banyak faktor gitu ya. Tapi banyak juga loh ternyata yang dialami itu karena misalkan takut sama dosennya gitu ya. Banyak juga gitu ya. Sampai dulu juga pernah saya konsultasi, ada yang masuk ruang dosen aja gemeter. Takut, akhirnya mereka ya jadinya nggak maju-maju tuh skripsinya karena untuk menemui dosennya aja itu gemeter gitu ya, saking takutnya gitu ya. Tapi ini pastinya ada hal yang terjadi mungkin karena sering dimarahi gitu ya, atau misalkan memang hasilnya tidak baik dan tapi tadi reaksi dari dosen yang memang tadi ya membuat mereka menjadi takut gitu ya. Nah ini sebenarnya support system ini perlu juga, gimana caranya di kampus ini kita dirinya sendiri mahasiswa aware terhadap dirinya, terus tahu bagaimana caranya gitu ya untuk bisa
bisa menjalankan kegiatan akademiknya dengan baik, tapi juga support system kayak misalkan dosen support gitu ya. Ketika mahasiswa ada problem masalah didengarkan, kemudian kalau misalkan memang sedang salah ya membimbing gitu ya dengan cara yang bijak gitu. Kemudian tendik juga begitu gitu ya, saling support, semuanya harus saling support di kampus seperti itu. Baik Bu, melanjuti pembahasan tadi di Bu, biasanya kan juga ada nih kita yang salah jurusan. Berarti kan kalau misalnya kita nggak suka atau nggak sesuai dengan apa yang kita suka jurusannya, pasti kan kita menjalaninya tuh juga nggak akan sepenuh hati. Gimana sih Bu caranya ketika kita udah terlanjur kecemplung nih salah jurusan atau nggak suka dengan mata kuliahnya, itu gimana caranya biar kita tetap bisa produktif walaupun kita nggak menyukai hal tersebut gitu. Iya, baik. Sebenarnya ini kan bicara tentang minat ya, passion gitu ya, passion, minat. Jadi kalau misalkan jurusan ini kan salah satunya juga minat ya. Sebenarnya minat ini kan bisa memang dari dirinya sendiri yang memang sudah ada, tapi juga bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau misalkan dia dikembangkan itu bisa dengan berbagai cara. Ketika dia udah kecemplung nih ya gitu ya, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan gitu ya. Bisa dengan mencoba mencari komunitas yang memang sesuai dengan jurusannya, atau mendengarkan cerita-cerita dari alumni-alumni atau senior, atau mendengarkan kisah-kisah sukses dari orang yang di jurusan tersebut. Itu bisa lambat laun menumbuhkan minat gitu ya. Tapi sebaiknya kalau misalkan dari awal sebelum terjadi, itu sebaiknya kita pastikan dulu nih kita maunya apa sih gitu ya, agar tadi gitu ya, kan itu takes time ya, menumbuhkan minat ini juga ini. Jadi akan alangkah lebih baiknya kalau sudah dari awal. Tapi kalau misalkan, dan ini banyak banget ya, yang penting masuk universitas gitu kan. Jadi yang penting mau jurusannya apa terserah, padahal bukan sesuai passionnya. Terus baru nyadar, oh ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang dia mau, seperti itu. Terus kan terjebak ya di situ ya. Sedangkan kan kalau di dunia akademik kan kampus itu ada mekanismenya, prosedurnya sendiri. Nggak bisa yang ujuk-ujuk pengen langsung pindah jurusan dan lain. Pastinya ada ketentuan sendiri. Nah ini gimana ngejalaninnya gitu kan. Nah, tapi teman-teman tadi gitu ya, ketika sudah kecemplung, kalau misalkan masih tahun pertama dan merasa itu bukan bidang yang memang dia mau dan lain sebagainya, sebenarnya bisa dua cara gitu kan, melanjutkan atau tadi gitu ya, memang mundur dulu kan masih punya kesempatan ya untuk ikut lagi gitu ya, mendapatkan passion yang memang dia mau gitu ya. Jadi bisa dua cara sebenarnya. Jadi mundur atau melanjutkan. Tapi kalau misalkan melanjutkan yang tadi saya sampaikan, itu bisa dikembangkan, itu bisa ditumbuhkan gitu ya. Jadi saya juga boleh tuh cerita mapres kita kan, ada Mas Andre kalau nggak salah ya. Beliau selalu cerita ke saya, Bu sebenarnya tidak sesuai dengan jurusan saya, tapi ketika dia menjalaninya, dia tumbuhkan minat itu, dia bisa berprestasi. Bahkan sampai sekarang juga dia masih memberikan prestasi untuk UNJ. Jadi itu salah satu contoh gitu, bahwa jangan-jangan ketika kita sesuai passion kita yang sebelumnya gitu ya, menurut kita baik tapi ternyata bukan yang terbaik gitu ya. Jadi ternyata yang diberikan ke kita saat ini itulah yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita bersyukur menjalaninya, insya Allah akan selalu ada jalan gitu. Ya. Keren banget. Oke, selanjutnya nih Bu, banyak sekali orang-orang tidak suka sadar dalam kesehatan mentalnya. Jadi gejala-gejalanya nih belum pada tahu nih awal dari kesehatan mentalnya gimana. Nah, tanda-tanda apa aja sih Bu di kita ya? Tanda-tanda awal yang menunjukkan kesehatan mental. Kekurangan kesehatan mentalnya itu seperti apa? Iya, jadi tadi saya sampaikan yang sehat mental itu kan kalau dia bisa mengelola stresnya, kemudian dia bisa adaptif di lingkungan, kemudian dia bisa produktif di sekitarnya, intinya melakukan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kalau orang yang ada tanda-tanda nih ciri-cirinya, misalkan gitu ya, dia jadi murung gitu, yang biasanya dia ceria tiba-tiba jadi murung gitu kan. Kemudian yang biasanya dia bisa berinteraksi dan lain sebagainya, tiba-tiba dia menarik diri gitu. Ya kan, jadi dia tidak produktif, tidak adaptif lagi nih gitu di lingkungan. Terus yang tadi kuliah
tiba-tiba sering nggak masuk gitu, atau kerja kelompok nggak maksimal misalkan, atau istilahnya kelihatan bahwa dia jadi jarang masuk gitu ya. Kemudian di rumah, ketika di kamar misalkan di rebahan aja gitu ya, tidak ada aktivitas yang dia lakukan, nggak mood makan, kemudian tadi tidur jadi nggak maksimal gitu ya, jadi nggak bisa tidur bahkan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri yang memang menunjukkan karena dia jadi tadi gitu ya, tidak produktif. Jadi kuliahnya jadi istilahnya terhambat gitu ya, interaksi sosialnya juga jadi terhambat seperti itu. Jadi intinya kita sebenarnya mengenali diri sendiri gitu ya, itu juga kita perlu aware ya, ketika kita kok jadi nggak nafsu makan ya. Kalau kita lagi stres suka nggak nafsu makan nggak sih? Iya kan, kalau lagi makan kenyang aja gitu kan, nggak nafsu, terus nggak nafsu ngapa-ngapain gitu. Nah tapi kalau kita aware bahwa kita kondisinya lagi nggak baik-baik aja, kita jadi langsung nih caranya gimana nih strateginya biar kondisi nggak baik aja ini segera bangkit lagi gitu kan. Misalkan kita lakukan sesuatu hal yang tadi menyenangkan kita gitu ya, biar kita bangkit lagi gitu kalau kita sadar. Tapi seringkali kita tidak menyadari, aware gitu ya, kita lagi nggak nafsu, terus kita malah jadi nangis terus, tidur terus gitu ya, terus ya tadi mengikuti saja gitu ya ritme kita yang tidak baik-baik saja tadi gitu ya. Jadinya ya akhirnya tadi gitu ya, membuat kita jadi overthinking gitu ya, akhirnya ya dampaknya semakin negatif gitu ya terhadap perasaan kita, perilaku kita, pikiran kita gitu. Tapi tadi ya, nangis itu is okay loh, stres itu is okay gitu ya, tapi tadi jangan lupa segera bangkit gitu. Jangan berkelanjutan gitu. Tidak berkelanjutan terus menerus gitu. Bu, biasanya nih banyak istilah yang namanya social loving gitu. Itu kan termasuk ke kesehatan mental juga gak sih Bu? Gangguan kesehatan mental juga gak sih Bu? Seperti apa misalkan, kalau misalkan dalam social loving suatu kelompok nih, dia akan menurunkan performanya. Sebelumnya di kelompok itu dia performanya bagus, tapi entah menjelang mau UTS atau mau UAS dia menarik dirinya dari kelompok. Jadinya ya udah biarin teman kelompok yang lain aja yang kerja, dia menarik diri. Itu tuh termasuk dia lagi kena gangguan-gangguan itu nggak sih Bu? Nah tadi ya, kalau diingat lagi gitu ya, dia di situ ada produktif nggak gitu. Ketika misalkan dia kerja kelompok, kalau misalnya dia sudah melaksanakan kerja tugas kelompoknya dan lain sebagainya gitu ya, iya berarti kan sudah melaksanakan tugasnya. Ketika dia itu cara dia mungkin mengatasi ketika dia lagi mau ujian, dia butuh menarik diri dulu gitu karena dia butuh fokus, itu is okay. Tapi kalau misalkan dia jadinya tidak mengerjakan tugas gitu karena egoisnya dia gitu misalkan gitu ya, jadi dia lebih mementingkan dirinya sendiri, terus tugas-tugasnya diserahkan pada orang lain. Nah ini menjadi problem gitu ya, tapi bukan berarti dia punya masalah kesehatan mental, itu bisa banyak faktor ya. Baik Bu, seperti yang kita tahu nih juga banyak kasus di mana mahasiswa kalau sendirian ini tipikalnya lebih ke memendam perasaannya, nggak mau cerita, apalagi mungkin kita yang kurang deket nih misalkan sama orang tua karena gengsi, malu mau cerita, jadinya dipendam sendiri. Itu gimana sih Bu? Mahasiswa ini bisa saling mendukung dan juga menciptakan lingkungan yang sehat, karena kan sekarang juga banyak kasus bullying gitu ya, dan biasanya korban dari bullying ini tuh memendam perasaannya gitu. Jadi menurut Ibu gimana sih Bu cara kita gitu tentunya untuk saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang sehat tentunya? Iya, baik. Lingkungan yang sehat ini, support system ini sangat penting sekali ya untuk kesehatan mental ya gitu ya. Jadi di lingkungan kampus, lingkungan keluarga itu sangat penting sekali gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang tadi kan kita tuh sebenarnya makhluk sosial kan, membutuhkan orang lain gitu dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita merasa bahwa tidak ada yang mau mendengarkan kita, merasa kita sendiri gitu ya, itu menjadi hal yang masalah berat buat seseorang gitu ya, karena merasa tidak diterima di lingkungannya, apalagi Gen Z, apalagi anak-anak remaja atau dewasa awal gitu ya, teman sebaya itu menjadi utama gitu ya. Jadi ketika ditolak oleh lingkungannya atau tadi tidak diajak bermain gitu ya atau bersama, itu pukulan hebat buat mereka gitu ya, bisa menjadi salah satu masalah yang serius buat mereka. Jadi tadi lingkungan atau teman itu sangat penting gitu ya. Menarik, saya sedang mengembangkan games gitu ya terkait dengan literasi kesehatan mental. Saya ujikan waktu itu eksperimen gitu ya di remaja tapinya ya.
itu ketika ya mereka memainkan, kan ada bentuk gamesnya itu seperti monopoli gitu ya. Nah ketika misalkan gamesnya ini dimainkan, kalau monopoli kan misalnya ngambil kartu gitu ya. Nah ngambil kartu itu kalau dia berhasil dia dapat apresiasi misalkan, atau kalau berhasil misalkan dipeluk, tapi tadi ya yang sama-sama jenisnya ya gitu ya. Kalau yang lawan jenis bisa support seperti yang lainnya gitu ya, tidak dengan pelukan tentunya gitu ya. Atau banyak hal ya, kata-kata positif yang diberikan gitu ya. Sebutkan 3 kata positif tentang temanmu gitu misalkan, yang di depanmu misalkan seperti itu. Itu hasilnya ya tidak mengira mereka itu beberapa menangis gitu ya. Terus saya tanyakan gitu, kenapa Anda menangis gitu. Terus iya, selama ini saya ngerasa sendiri gitu. Selama ini saya ngerasa nggak punya teman gitu. Tapi dengan bermain ini teman-teman saya memeluk saya, teman-teman saya apresiasi saya gitu. Jadi saya terharu gitu ya. Jadi dampaknya itu luar biasa gitu ya. Jadi jadi kita perlu juga gitu ya, coba sapa kanan kiri depan belakang kita gitu ya. Tidak usah jauh-jauh gitu ya, mulai dari sekitar kita gitu ya. Kita coba sapa, senyum gitu ya. Kemudian tanyakan sekedar kabarnya gitu ya. Itu akan membuat mereka mungkin terutama yang bagian merasa kesepian ya gitu ya, itu sangat berarti gitu. Jadi mulai peduli dengan sekitar itu bisa dari hal sederhana seperti itu gitu. Itu membantu gitu. Jadi untuk mendukung menciptakan lingkungan yang sehat itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri ya Bu, yang aware terhadap orang lain, terutama untuk teman-teman kita mungkin yang suka menutup dirinya. Kadang rela, misalnya nih lagi di kelas terus tiba-tiba misalnya teman kita ngeliat outfit kita lagi bagus nih, terus langsung dipuji, itu aja udah membangun mood yang positif gitu ya. Yang positif ya. Langsung ya. Langsung. Betul gitu ya. Jadi affirmation. Betul. Jadi hal-hal yang wangi lewat langsung, wih wangi banget. Iya. Hal-hal kecil seperti itu bisa gitu. Membantu meningkatkan mood kita juga. Iya betul gitu ya. Just sekedar menyapa atau tersenyum aja gitu ya, atau gimana kabar hari ini gitu. Cuma sekedar simple sederhana gitu ya, tapi bisa membantu teman-teman semua gitu ya. Mulai semuanya jadi bangun itu awareness itu gitu ya, bahwa lebih peduli terhadap sekitar gitu. Saling support ya. Oke, Bu. Nah, mahasiswa kan seringkali ya terjebak dalam kehidupan akademik dan kehidupan pribadinya. Nah, bagaimana sih Bu kita mahasiswa menjaga keseimbangan itu, menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik dan kehidupan kesehatan mental mereka? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kan kita banyak banget tugas hari ini. Nah, untuk kita menjaga kesehatan mental kita tuh gimana agar biar tugasnya terlaksanakan dan kesehatan mental kita tuh tetap terjaga gitu ya. Ya tadi seperti Ibu sampaikan kan, ketika akademik atau pekerjaan atau apapun itu perlu namanya tujuan yang jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya tujuan yang jelas gitu, oh ini ada tugas yang harus kita selesaikan, otomatis kita harus manage waktunya kan, karena kita tahu tujuan, karena kita oh iya saya hari ini ada beberapa kegiatan. Oke, saya akan coba manage waktunya seperti apa. Kalau itu yang prioritas mana, yang bukan yang mana, yang masih bisa sambil dilakukan gitu ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk tetap sehat mental tadi gitu ya. Jadi dalam artian keseimbangan, terus dalam artian kita bisa tahu prioritas, tahu tujuan, kemudian tadi ketika kita sudah lelah ya kita juga harus istirahat gitu kan. Kemudian ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu yang kita kerjakan ya kita sampaikan gitu asertif bahwa saya nggak mampu untuk mengerjakan ini gitu, apakah saya bisa dibantu, itu is okay gitu ya. Kadang-kadang kita kan sungkan gitu ya mau ngomong gitu ya, nggak enakan gitu ya. Atau ya tadi gimana caranya biar kita coba biar cepat selesai misalkan seperti itu. Jadi gimana caranya kita mengemas gitu ya. Terus kalau misalkan hektik banget nih, harus banyak gitu ya tugas gitu, mau nggak mau harus kita lakukan ya, harus diselesaikan. Tapi setelah itu jangan lupa untuk me time gitu ya, agar self reward biar rilis gitu ya, begitu. Jadi caranya memang kita harus pintar-pintar mengelola stres tadi gitu. Jadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kesehatan mental dan juga akademik itu bisa dengan cara yang seperti tadi ya, me time. Kalau misalnya kita udah capek mengeluarkan energi kita dalam mengerjakan semua tugas yang harus diselesaikan pada saat itu, jangan lupa untuk
me time, Self-love self juga. reward, self love diri Iya, sendiri karena betul. tuh you're doing good job gitu Iya, ya. betul. Terus tadi Mbak, kalau misalkan lagi ngalamin stres ya, itu coba tarik nafas gitu. Jadi coba tarik nafas, itu nanti kalau misalkan tadi ya tarik nafas lewat hidung gitu ya, tahan, kemudian dihembuskan lewat mulut, itu beberapa kali sampai lebih tenang gitu ya. Kadang kalau lagi stres tuh pikirannya kemana-mana, terusnya emosi juga nggak stabil gitu ya. Jadi lebih coba dipakai teknik tadi ya, teknik untuk tarik nafas itu yang paling mudah gitu ya, yang kita bisa bantu untuk bisa lebih tenang gitu. Boleh dikasih tahu lebih lanjut gak Bu, gimana nih tips and trick cara tarik nafas? Tarik nafas ya. Oke. Jadi teman-teman kalau lagi mau tarik nafas bisa bisa cari posisi duduk yang nyaman. Terus misalkan apa istilahnya, matanya dipejamkan gitu ya. Matanya dipejamkan. Oke. Bisa mau dimulai? Coba. Oke. Matanya dipejamkan. Kemudian ya, tarik nafas melalui hidung 2 kali. Kemudian tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Ya. Tarik nafas lagi. Hitungan 1, 2, tahan. 1, 2, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi ya, tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan, kemudian hembuskan. Ya. Wah, Ya. bisa buat jadi gitu ya caranya ya, teknik tarik nafas. Jadi menenangkan diri, lebih iya, relax betul. gitu Jadi lebih rileks, lebih enak gitu ya, lebih nyaman nanti. Pikiran jadi lebih clear lagi ya? clear lagi gitu ya. Jadi ya kalau lagi mau marah lakukan itu, kalau lagi capek ini coba lakukan itu gitu ya. Itu teknik sederhana. Bisa orang kalau lagi emosi juga kan pasti disuruh tarik nafas, tarik Iya, nafas, betul, gitu ya. betul. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Layanan konseling saat ini kan udah jadi suatu kebutuhan ya yang diperlukan untuk bisa membantu mahasiswa dalam mengalami masalah-masalah dalam akademik maupun kesehatan mental mereka. Apakah di UNJ ini sendiri Bu sudah menyediakan fasilitas atau juga layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan? Iya, betul sekali Mbak. Jadi UPT LBKP ini tadinya namanya UPT LBK ya, UPT LBK. Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling. Nah, mulai tahun ini ditambah psikologi. Jadi layanan, LBKP, ya betul, layanan bimbingan konseling dan psikologi. Jadi di kami ini ada 3 divisi. Ada konseling, ada asesmen psikologi, ada pusat karir. Nah, kalau konseling ini tadi ya untuk sivitas akademika itu gratis. Jadi teman-teman gitu ya, di sini kami menyediakan psikolog, konselor gitu ya. Ini secara gratis. Jadi teman-teman kalau misalkan memang membutuhkan untuk pelayanan gitu ya terkait dengan tadi kebutuhan untuk masalah psikologis dan lain sebagainya mau dikonsultasikan, kami sediakan ini dari UNJ fasilitas untuk teman-teman sivitas akademika termasuk mahasiswa gitu ya. Jadi ini kalian bisa coba manfaatkan fasilitas ini. Letaknya di UPT LBKP ini letaknya di Gedung Dewi Sartika lantai 4 gitu. Jadi kalau misalkan merujuk dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak yang mengakses ya, sekitar 600-700 mahasiswa, dosen, tendik gitu ya. Itu udah banyak banget gitu ya. Cuman mungkin memang masih belum luas lagi ya, teman-teman tahu bahwa betul maba-maba gitu ya, belum tahu. Jadi ya tadi kita punya fasilitas itu, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Dan kemarin kita launching juga nih Mbak, karena kita kan memang psikolog konselornya terbatas ya. Jadi antriannya itu cukup panjang. Walaupun setiap hari mereka standby gitu ya psikolog konselor ini, tapi karena antriannya panjang, jumlahnya terbatas, tidak tercover untuk bisa segera. Sedangkan kan kebutuhan untuk bisa didampinginya bisa perlu segera ya. Jadi kami kemarin mencoba untuk adopt gitu ya, kayak di SMA ada peer counselor, jadinya teman sebaya gitu ya. Jadi kami kemarin launching gitu, Sahabat Sebaya namanya. Sahabat Sebaya itu teman-teman mahasiswa UNJ yang akan support gitu ya, mendampingi teman-teman juga mahasiswa gitu ya yang memang butuh teman untuk bicara nih. Tadi kan banyak ya teman-teman yang kesepian
sendirian, sendiri, nggak ngerasa nggak punya teman, tapi mau ke psikolog atau konselor juga kayaknya nggak perlu, malu atau gimana gitu ya. Nah, kami sediakan sahabat sebaya, tiap fakultas ada gitu ya. Jadi kami berikan mereka pelatihan-pelatihan bagaimana untuk mendampingi gitu ya terkait kesehatan mental maupun karir mahasiswa. Jadi mereka bisa menjadi teman bicara teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di IG UPT LBKP siapa saja, dan mereka akan ada piketnya juga, dan mereka sudah diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya sebagai basic untuk bisa mereka melakukan gitu ya. Tapi tentunya kalau kasus-kasusnya sudah berat itu akan dialihkan ke psikolog atau profesional gitu. Jadi ini hanya untuk yang memang butuh teman untuk bisa sekedar saya butuh didengarkan, saya butuh untuk teman curhat gitu ya. Nah, ini ada sahabat sebaya. Bisa dilihat di IG UPT. Iya. Instagramnya apa tuh Bu namanya? Itu tadi UPT UPT LBKP UNJ gitu. Bu, untuk kita datang ke UPT ini apakah ada prosedur mendaftar dan segala macamnya, atau boleh langsung datang aja nih Bu? Iya, bisa langsung daftar karena di sana ada admin, tapi tentunya tadi ya menunggu antrian gitu ya, tidak bisa langsung. Kecuali memang ada kasus-kasus berat yang memang harus segera ditangani, otomatis itu akan kami prioritaskan gitu ya. Kemudian tadi bisa juga lewat di IG, teman-teman bisa ada kontak adminnya UPT gitu ya, bisa kontak ke sana terlebih dahulu gitu ya. Dan sekarang karena ada sahabat sebaya, teman-teman bisa melalui sahabat sebaya terlebih dahulu gitu. Jadi bisa ada beberapa cara gitu. Jadi kalau misalkan fakultas gitu ya membutuhkan pendampingan segera, bisa didampingi dulu oleh sahabat sebaya ini. Nanti kalau misalkan butuh ke profesional, baru dialihkan ke rekan-rekan psikolog dan konselor seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sebagai mahasiswa UNJ itu sebenarnya sudah difasilitasi ya. Betul. Ada UPT LBKP Betul. yang mau Iya, membantu betul. untuk mendengarkan curhatan-curhatan Iya, kita betul. ini ya. Teman-teman jangan ragu lagi ya. Jangan Bisa- ragu gitu, dan gratis loh Betul. gitu Gratis kan, loh itu. gratis. Jadinya fasilitas dari UNJ karena UNJ peduli sekali terhadap kesehatan mental para sivitas akademikanya agar lebih produktif Betul. tadi dalam melakukan aktivitasnya ya, jadi tidak terhambat karena masalah psikologis gitu. Ya. Wah, keren banget ya UNJ ini ya, sobat UNJ. Wah, keren sih. Oke. Nah, dari UNJ-nya kan sudah ada fasilitasnya nih. Oke. Dari UNJ, apakah dari dosennya dan stafnya ini sudah memiliki peran dalam mendukung kesehatan mental dari para mahasiswanya? Iya, sebenarnya kan kita punya guru PA ya, Iya, guru pendamping. PA, dosen PA, pendamping akademik gitu ya, pembimbing akademik ya gitu ya. Ini kan sebenarnya fasilitas dari UNJ juga ya, mencoba untuk tadi menjembatani ketika mahasiswa ada problem dan lain sebagainya. Ya tadi kerjasama dengan UPT juga, tentunya dari fakultas, prodi, mereka ketika ada problem mahasiswanya bisa langsung konsulkan ke UPT gitu ya, untuk bisa tadi ke psikolog, konselor ataupun nanti sahabat sebaya gitu ya. Jadi kita saling koordinasi, saling sinergi gitu ya. Jadinya terus kita juga tadi Mas, kita juga akan ada, nah ini sekalian nih gitu ya, di tanggal 21 nanti 21 Oktober ini dalam rangka kesehatan mental juga, kita akan ada webinar gitu ya dari psikolog di tempat kami untuk para dosen dan tendik gitu ya. Itu di tanggal 21 Oktober. Nah, untuk mahasiswa itu di tanggal 25 Oktober gitu ya, tentang kesehatan mental. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wadah juga atau cara juga gitu ya, memfasilitasi teman-teman agar kita saling menjaga kesehatan mental kita gitu. Betul sekali. Iya. Berarti jangan lupa nanti di tanggal 21 dan 25 Oktober ada Catat ya, webinar. ya. Iya. Oke, baik Ibu, selanjutnya di beberapa kampus kan udah ada yang mulai merancang kebijakan khusus nih terkait kesehatan mental. Misalnya ada program yang namanya mindfulness atau enggak konseling gratis. Nah, apakah kebijakan dari UNJ ini sendiri sudah secara spesifik menunjukkan meningkatkan kesehatan mental mahasiswanya? Apakah sudah ada program-program tertentu untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa? Iya.
Baik, jadi sebenarnya kalau UPT-LBKP sendiri ini kan tadi ya ada di 3 divisi nih, programnya macam-macam gitu. Ada maksudnya pusat karir, ada asesmen psikologis, ada konseling juga. Nah, kita sebenarnya dari awal sudah membuat beberapa program gitu ya. Program di tahun ini yang sudah kita laksanakan terkait dengan kesehatan mental juga gitu ya. Ini pendampingan untuk teman-teman yang mau skripsi. Jadi mereka semua fakultas kita undang untuk pendampingan yang mau skripsi ya. Pendampingan kita kerjasama sama Bakum waktu itu, pendampingan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mau skripsi. Harapannya biar mereka termotivasi, saling support dan selesai tepat pada waktunya. Alhamdulillah sih progresnya cukup positif gitu ya. Jadi dari Bakum sendiri melihat itu positif banget dan bisa membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan tepat waktu gitu. Kemudian kita juga ada pendampingan untuk teman-teman mahasiswa dari 3T, daerah 3T sama Papua gitu ya. Itu untuk support mereka bahwa mereka di sini tidak sendiri loh, mereka bisa saling support satu sama lain gitu ya. Jadi ini kerjasama juga dengan Bakum seperti itu. Kemudian kita juga ada pendampingan untuk pelepasan mereka setelah wisuda, maksudnya dalam artian tadi ya persiapan mereka untuk karir gitu ya. Jadinya pembekalan wisudawan. Jadi tahun ini dilaksanakan. Ini persiapan penting juga untuk bisa mempersiapkan mereka nanti ketika selesai gitu ya, nggak kaget gitu ya. Ada hal-hal apa saja yang mereka persiapkan gitu ya. Kemudian tadi webinar-webinar kesehatan mental dan tentunya tadi program kita terkait dengan konseling gratis yang memang fasilitas dari UNJ gitu. Oke, baik Sobat UNJ. Jadi untuk program sendiri yang ada di PTLBK ini juga sudah cukup banyak dan terlaksana dengan baik ya Bu. Betul, alhamdulillah ya. Oke. Nah, baiklah Sobat UNJ, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Oke, terima kasih banyak pada Ibu Dr. Indriani Hapsari, MPC Psikolog, selaku Kepala UPT LBKP yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi yang sangat bermanfaat seputar kesehatan mental. Betul sekali. Sebenarnya terima kasih banyak ya Ibu sudah mau sharing-sharing dan juga udah mau menjelaskan lebih lanjut nih mengenai UPT LBKP yang ada di UNJ. Jadi untuk Sobat UNJ, jangan lupa kalau misalkan butuh teman untuk cerita, butuh layanan konseling, jangan lupa datang ke UPT LBKP yang lokasinya ada di GDS Lantai 4. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih telah menonton podcast kali ini. Untuk itu izin kami tutup. Saya Sabina Bunga dan juga rekan saya Alvaro Rusuwijoyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.